Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra, NIM 2086206158, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tangusai, dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Media pembelajaran interaktif, tematik tema 1 indahnya kebersamaan, kelas 4 SD semester 1, pada subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Di sini pada tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, saya memilih subtema 1 menjadi bahasan pada saat sekarang ini. Langsung saja kita mulai. Ada 4 menu utama, yaitu kompetensi dasar, materi inti, petunjuk, dan profil penyusun. Itu yang pertama, kita masuk kepada kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Kemudian kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Kembali kita pada menu utama. Masuk kita kepada menu yang kedua, yaitu materi inti. Materi inti ini terdiri dari 4 pembelajaran, yaitu pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Untuk itu kita mulai dulu dari pembelajaran yang pertama. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah, adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang disebut dengan istilah NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita wajib mensyukurinya. Kita tidak boleh merendahkan suku bangsa lain dan menganggap suku bangsa sendiri sebagai suku bangsa yang terbaik. Kemudian amati gambar di bawah ini. Ini merupakan peta budaya Indonesia. Di sini saya hanya menampilkan 5 di antara beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Minangkabau, ada Bali, dan lain sebagainya. Kemudian Indonesia terdiri atas banyak pulau. 5 pulau besar yang ada di Indonesia di antaranya yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan juga pada suku bangsanya juga sangat beragam. Di antaranya ada suku Melayu, Minangkabau, suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, dan lain sebagainya. Kemudian rumah adatnya juga beragam. Di setiap provinsi di Indonesia pasti ada rumah adatnya tersendiri. Misalnya pada daerah Riau yaitu rumah Selaso Jatuh Kembar, pada Sumatera Barat yaitu Istana Pagaruyang yang disebut dengan, dan lain sebagainya. Mengenal budaya Melayu. Yang pertama itu adalah sejarah suku Melayu Riau. Ras Melayu datang pertama kali ke daerah Riau sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Mereka datang dari daratan Asia bagian tengah dan menyeberang dari semenanjung Malaysia. Gelombang kedatangan kedua terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi
dan gelombang kedatangan ketiga sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Suku bangsa Melayu di daerah Riau adalah salah satu keturunan para migran dari daratan Asia tersebut. Dalam sejarah kebudayaannya, mereka juga telah mengalami beberapa pengaruh peradaban seperti Hindu, Islam, dan juga peradaban Cina dan Barat seperti Belanda, Inggris, dan Portugis. Kita masuk pada slide berikutnya, yaitu mengenal bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu ini tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia sekarang, malah dianggap sebagai salah satu dasar bahasa Indonesia. Disebut juga bahasa Melayu tinggi karena awalnya digunakan sebagai bahasa sastra oleh masyarakat Indonesia pada akhir abad yang lalu. Sebelum mengenal tulisan Latin, masyarakat ini menuliskan gagasan mereka dalam tulisan Arab Melayu atau Arab Gundul. Berikutnya, mata pencarian suku Melayu Riau. Orang Melayu di Riau ini amat sedikit yang bertanam padi di sawah karena keadaan alamnya yang tidak memungkinkan untuk itu. Namun sebagian kecil ada juga yang berladang. Pada masa dulu mungkin mereka lebih mengandalkan mata pencarian mengolah sagu, mengumpulkan hasil hutan, menangkap ikan, berladang, dan berdagang. Tanaman mereka biasanya ada padi, ladang, ubi, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian mereka juga menanam tanaman yang keras yang sempat melambung harganya, yaitu karet. Kesenian suku Melayu Riau. Kesenian orang Melayu Riau kebanyakan bernafaskan budaya Islam. Di sini berkembang seni sastra keagamaan yang dinyanyikan pula dengan iringan musik rebana, berdah, kerompang atau kompang, dan sebagainya. Tari-tarian Melayu pernah populer pada awal kemerdekaan Indonesia. Di lingkungan masyarakat ini pernah pula lahir teater rakyat seperti Makyong, Bilmuluk, dan Mendung. Musik Melayu dianggap sebagai dasar dari perkembangan musik dangdut yang populer sekarang. Agama dan kepercayaan suku Melayu Riau. Masyarakat Melayu Riau memeluk agama Islam sejak abad ke-11 Masehi. Tetapi dalam masyarakat ini juga masih dapat ditemui tokoh-tokoh yang menguasai ilmu gaib dan keyakinan animistis yang disebut bomo atau dukun. Mereka percaya bahwa ada makhluk-makhluk halus yang bisa berubah wujud menjadi buaya putih, gajah memo, ular bidai, harimau tengkis, dan lain-lain. Kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Pernahkah kamu melihat rumah adat? Tahukah kamu bahwa rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat? Ayo kita cari tahu lebih jauh. Pada slide berikut ini akan saya tampilkan beberapa di antara rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah mengenal rumah adat budaya Melayu, yaitu rumah Lontio. Rumah Lontio merupakan rumah adat Riau, disebut juga rumah lancang. Bentuk atapnya melengkung ke atas, agak runcing seperti tanduk kerbau. Dindingnya miring seperti perahu atau lancang. Hal itu melambangkan penghormatan kepada Tuhan dan sesama. Rumah adat Lontio dipengaruhi oleh kebudayaan Minangkabau. Rumah ini banyak terdapat di daerah perbatasan Sumatera Barat. Jumlah anak tangga rumah Lontio biasanya berjumlah ganjil. Berikutnya mengenal budaya daerah lain berupa rumah adat di daerah lain. Di sini saya memilih dari beragam jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Saya memilih rumah panjang, di mana rumah panjang merupakan rumah tradisional suku Dayak Kalimantan. Rumah ini memiliki bentuk memanjang dengan panjang kurang lebih 50 meter. Keunikan rumah ini terlihat dari bentuk bangunannya yang panjang. Banyak kepala keluarga yang tinggal di dalamnya. Namun sayang sekali, rumah unik seperti ini sudah jarang ditemukan. Hanya beberapa bangunan saja yang bertahan dan masih berpenghuni. Kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Di sini menjelaskan beragamnya
jenis permainan tradisional yang ada di Indonesia. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal permainan tradisional yang ada di Indonesia. Namun untuk pada saat kali ini saya hanya menampilkan 2 dari beragamnya jenis permainan tradisional yang ada di Indonesia, yaitu benteng-bentengan dan gobak sodor. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah benteng-bentengan atau rerebonan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh 2 kelompok, yakni kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki suatu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Permainan tradisional yang kedua yaitu gobak sodor atau galah asin atau galasin, atau sering juga disebut cakbur. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin atau juga cakbur dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal. Kita masuk pada pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran yang keempat. Di sini dijelaskan jenis alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Tadi kita sudah belajar mengenal jenis permainan tradisional yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana dengan alat musik tradisional? Berikut ulasannya. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa, oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Angklung juga berasal dari Jawa Barat, di daerah yang sama, dimainkan dengan cara digetarkan. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Gendang dari Jawa Barat juga masih berasal dari Jawa Barat. Dan tifa merupakan jenis alat musik tradisional yang berasal dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Berikut penjelasannya. Yang pertama kita mengenal alat musik tradisional yang disebut dengan saluang. Saluang merupakan alat musik tradisional dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian angklung. Angklung adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat, di mana cara mainkannya yaitu digetarkan. Kemudian kecapi. Kecapi merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipetik. Kemudian kendang. Kendang merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Kemudian yang terakhir adalah alat musik tradisional tifa yang berasal dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Itulah jenis-jenis alat musik tradisional yang ada di Indonesia yang beragam jenisnya. Namun untuk saat sekarang ini saya hanya bisa menampilkan beberapa di antaranya saja. Kemudian kita kembali ke menu. Masuk kita kepada menu yang ketiga, yaitu menu petunjuk. Di sini dijelaskan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada slide yang berikut yang sebelumnya. Adapun materi yang dijelaskan terkait suplemen 1 itu yaitu keberagaman budaya bangsaku yang dijelaskan pada setiap pembelajaran. Jadi sudah kita ulas, ada pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Dan kembali ke menu, kita masuk kepada menu yang terakhir yaitu profil kurikulum. Nama saya yaitu Ladin Saputra, NIM 20862618, kode
Demikian penjelasan materi pada saat sekarang ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.